Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang judul konsep perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Rizaldi Maulana. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 222111078. Selanjutnya yang akan kita bahas pada tema ini adalah dengan poin-poin pengertian asuransi, sumber hukum, sejarah asuransi, terbebas dari maghrib atau yang bisa disebut maisir, gharar, riba. Selanjutnya akad dan pengelolaan dana, serta masih ada poin tambahan yang lain-lain. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan keuangan berdasarkan prinsip tolong-menolong ta'awun yang bisa kita sebut dan tanggung jawab bersama, di mana peserta saling membantu melalui dana tabarruk. Pengelolaan dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan akad yang sesuai dengan syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa dikenal DPS. Asuransi ini bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir atau yang bisa kita disebut maghrib tadi, serta menekankan nilai keadilan dan transparansi dalam pengelolaannya. Begitu juga asuransi konvensional memiliki pengertian tersendiri, yaitu suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi berkomitmen memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami tertanggung akibat suatu risiko tertentu sebagai imbalannya. Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi. Konsep ini bertujuan untuk mengalihkan risiko dari individu kepada lembaga asuransi guna memberikan perlindungan finansial dan kepastian ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sumber hukum. Sumber hukumnya dari asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki dasar hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dan kaidah fikih yang menekankan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan larangan riba, gharar, serta maisir, serta yuridis formal di Indonesia. Asuransi syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian, berbagai peraturan OJK, serta fatwa-fatwa dengan Dewan Syariah Nasional (MUI) yang menjadi panduan operasional agar kegiatan asuransi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, asuransi konvensional. Asuransi konvensional di Indonesia berlandaskan pada KUHD dan KUH Perdata
sebagai dasar hukum perjanjian, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Teknis yang mengatur aspek operasional, keuangan, dan tata kelola perusahaan asuransi. Sumber-sumber hukum ini memberikan kerangka legal yang jelas bagi penyelenggaraan asuransi konvensional secara profesional dan teratur. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sejarah asuransi. Sejarah asuransi, yang pertama sejarah asuransi syariah dulu yang kita bahas. Berakar dari prinsip-prinsip Islam seperti tolong-menolong atau ta'awun, keadilan, dan tanggung jawab bersama yang secara historis tercermin dalam praktik akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Secara institusional, pengembangan asuransi syariah modern dimulai pada tahun 1979 di Sudan dan perkembangannya sangat pesat di negara-negara Islam, khususnya Malaysia. Di Indonesia, asuransi syariah mulai dikenal sejak 1994 melalui pendirian PT Syarikat Tafakul Indonesia dan memperoleh legitimasi hukum melalui fatwa DSN MUI serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Perkembangannya terus berlanjut dengan dukungan regulasi dari OJK, menjadikannya bagian integral dari sistem keuangan syariah nasional. Selanjutnya, asuransi konvensional. Asuransi konvensional merupakan hasil evolusi sistem perlindungan risiko yang telah dikenal sejak peradaban kuno seperti di Babilonia, Tiongkok, dan India. Konsep ini kemudian mengalami perkembangan signifikan di Eropa, terutama dalam bentuk asuransi maritim. Pada abad pertengahan, lembaga seperti Lloyd's of London menjadi tonggak penting dalam sejarah asuransi modern. Di Indonesia, asuransi mulai diperkenalkan pada masa kolonial Belanda dan mengalami pertumbuhan pasca kemerdekaan melalui pembentukan perusahaan asuransi nasional. Pengaturan hukum asuransi semakin sistematis dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang diperkuat oleh peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri asuransi nasional. Selanjutnya yaitu terbebas dari maghrib atau terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Asuransi syariah dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yakni maisir, judi, gharar atau ketidakpastian, dan riba atau bunga. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan akad tabarruk dan akad wakalah yang menekankan prinsip tolong-menolong, transparansi dalam pengelolaan dana, serta investasi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, asuransi syariah menawarkan sistem perlindungan keuangan yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah secara syar'i. Kemudian, asuransi syariah dibangun atas prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan pengelolaan risiko secara kolektif dengan tujuan utama menghindari unsur maisir, gharar, dan riba yang umum ditemukan dalam asuransi konvensional. Unsur maisir dihindari melalui akad tabarruk, di mana kontribusi peserta bersifat hibah, bukan pertaruhan. Gharar diminimalkan dengan akad yang jelas, transparan, dan saling disepakati. Secara peran perusahaan hanya sebagai wakil atau pengelola,
Sementara itu, riba dihindari dengan memastikan investasi dana dilakukan hanya pada instrumen yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, asuransi syariah menyediakan sistem perlindungan finansial yang adil, etis, dan sejalan dengan prinsip hukum Islam. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah akad. Akad yang digunakan dalam asuransi konvensional bersifat komersial atau muawadah, di mana perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung risiko dengan kepemilikan penuh atas dana premi dan hasil investasinya. Model ini berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maisir karena terdapat ketidakpastian dan spekulasi dalam pelaksanaan klaim. Selanjutnya yang kita bahas, sebaliknya, asuransi syariah menerapkan akad tabarruk yang dilengkapi dengan mekanisme wakalah bil ujrah atau mudharabah sehingga peserta saling menanggung risiko secara kolektif dan dana dikelola oleh perusahaan sebagai wakil atau pengelola. Sistem ini menekankan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan transparansi serta memastikan seluruh kegiatan bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, kepemilikan dana. Kepemilikan dana dalam asuransi syariah sendiri didasarkan pada prinsip pemisahan yang tegas antara dana peserta dan dana perusahaan. Dana tabarruk menjadi milik peserta secara kolektif dan hanya boleh digunakan untuk keperluan solidaritas dan penanggungan risiko bersama. Sementara dana perusahaan berasal dari imbalan jasa, pengelolaan, dan hasil usaha yang sah. Selanjutnya dalam asuransi konvensional, seluruh dana premi yang disetorkan oleh peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Peserta hanya berhak atas klaim jika risiko terjadi dan tidak memiliki klaim atas dana atau hasil investasinya. Apabila tidak terjadi klaim, sistem ini mencerminkan hubungan transaksi bebas komersial, di mana perusahaan bertujuan memperoleh laba maksimal. Pola pemikiran semacam ini berpotensi melahirkan asimetris informasi dan ketidakseimbangan kepentingan, serta membuka peluang bagi produktif dalam industri asuransi. Selanjutnya, dalam hal pengawasan, dalam asuransi konvensional, pengawasan dilakukan secara eksklusif oleh otoritas jasa keuangan atau bisa disebut OJK yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha perusahaan asuransi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi keuangan, serta praktik tata kelola pengusahaan yang baik. Sementara itu, dalam asuransi syariah, selain diawasi oleh OJK sendiri, terdapat pengawasan tambahan, yaitu oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan perpanjangan dari Dewan Pengawas Syariah, serta Majelis Ulama Indonesia, atau bisa disingkat DSN MUI. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh produk, akad, investasi, dan operasi perusahaan asuransi syariah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya, sharing of risk dan transfer of risk. Konsep transfer of risk dalam asuransi konvensional menegaskan bahwa perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung yang sepenuhnya menanggung risiko finansial serta atas kejadian yang telah diasuransikan. Prinsip ini memberikan ketenangan bagi peserta. Sedangkan sharing of risk dalam asuransi syariah sendiri mempresentasikan mekanisme perlindungan berbasis kebersamaan dan solidaritas, di mana peserta saling menjamin dan membantu satu sama lain dalam menghadapi risiko. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang bersifat transaksional dan berorientasi pada pengalihan risiko kepada perusahaan tersendiri. Selanjutnya, pengelolaan dana. Pengelolaan dalam asuransi syariah menekankan pada pemisahan dana, keadilan, dan keterbukaan dengan mekanisme
yang sesuai prinsip-prinsip muamalah Islam. Dana peserta dikelola secara amanah dan profesional untuk saling membantu dalam menghadapi risiko, sementara perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Selanjutnya, pengelolaan dana dalam asuransi konvensional berlandaskan pada pendekatan komersial, di mana perusahaan asuransi menguasai dan mengelola penuh dana premi untuk kepentingan operasional dan keuntungan perusahaan. Tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan. Selanjutnya, investasi dana. Investasi dana dalam asuransi syariah merupakan bagian integral dari manajemen risiko dan keberlanjutan dana peserta yang dikelola secara amanah dan profesional sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan investasi dana dalam asuransi konvensional dilakukan atas dasar kepemilikan penuh perusahaan terhadap premi yang dibayarkan peserta. Dana tersebut kemudian diinvestasikan berbagai instrumen yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Dan unsur premi. Dalam asuransi syariah, premi disebut sebagai kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dan dikelola berdasarkan prinsip tabaruk dan akan berubah atau wakalah bil ujrah. Kontribusi ini dibagi menjadi dana tabaruk yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, dan dana investasi yang dikelola sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, asuransi konvensional menganggap premi sebagai pembayaran yang dilakukan oleh peserta kepada perusahaan sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Premi yang diterima sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan digunakan untuk membayar klaim secara diinvestasikan. Selanjutnya, pembayaran klaim. Dalam hal sumber pembayaran klaim, terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional. Asuransi konvensional membayar klaim menggunakan dana premi yang terkumpul dari peserta dan diinvestasikan oleh perusahaan. Jika klaim diterima, perusahaan membayar dari dana yang telah dihimpun. Di sisi lain, asuransi syariah menggunakan dana tabaruk yang dihimpun dari seluruh peserta untuk membayar klaim. Dana ini dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong dan digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Selanjutnya, keuntungan atau profit. Pada asuransi konvensional, keuntungan diperoleh dari selisih antara premi yang dikumpulkan dengan klaim yang dibayarkan, serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan dan berbeda dengan asuransi syariah. Dana yang terkumpul dari peserta diinvestasikan dalam instrumen syariah yang halal. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai dengan akad yang berlaku. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.